Shalom, selamat pagi adik-adik, puji Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kita dapat berkumpul lagi hari ini, di hari Minggu yang ceria, di hari Minggu yang cerah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan juga yang nanti akan kami dengarkan menjadi pelita dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Bangkit berdiri yuk adik-adik. Kak Ike mau kita semua menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk adik-adik. Kak Ike mau adik-adik semua dengan sikap hormat, kita mau menyembah Tuhan karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Angkat tangannya adik-adik ya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Ayo adik-adik, sudah siap? Kita berdoa sekarang ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan buat kami. Kau boleh menjaga kami dan sampai saat ini pun Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, agar kami boleh tenang dan memperhatikan, dan Tuhan juga boleh menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan membuka firman Tuhan dari Mazmur 3 ayat 4a. Kajin buka ya. Oke, Kajin bacain. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Mazmur 3 ayat 4a. Nah, kita menghafal dulu ya sebelum melanjutkan cerita firman Tuhan. Yuk, sama-sama ya. Mazmur 3 ayat 4a. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Mazmur 3 ayat 4a. Nah, kita coba lagi ya menghafalnya. Sama-sama yang kuat, 1, 2, 3. Mazmur 3 ayat 4a. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Mazmur 3 ayat 4a. Nah, kita coba sekali lagi ya. Setelah itu adik-adik dihafal terus, diingat terus ya. Oke, yuk kita sama-sama menghafalnya. 1, 2, 3. Mazmur 3 ayat 4a. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Nah, oke adik-adik. Nih, Kak Jen mau cerita nih. Ada satu orang, bapak-bapak, dia merasa ketakutan sekali. Seperti ini, kalau orang bukan takut gimana ya? Ya, dia ketakutan adik-adik. Nah, siapa sih bapak itu yang merasa ketakutan? Tapi sebenarnya ada deh yang Tuhan janjikan buat dia. Tapi adik-adik, kita saksikan dulu film berikut ini. Yuk, kita saksikan ya. Ya, silakan adik-adik saksikan. Pada malam itu, Yakub bangun. Aduh, bagaimana ini? Besok aku akan bertemu dengan kakakku. Aku sangat takut bertemu dengannya karena aku pernah membohongi dia dengan berpura-pura menjadi dia. Aku tahu itu perbuatan tidak baik. Kan tetapi aku kan sudah memberikan hadiah buat kakakku lewat orang-orangku. Setelah itu, Yakub melanjutkan perjalanannya. Ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Ia pun menyeberangkan juga segala ternak milik kepunyaannya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Perasaan takut itu datang kembali, dan ia pun berdoa. Saat ia sedang berdoa, seorang laki-laki datang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub
sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, Biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. sahut Yakub, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. bertanyalah orang itu kepadanya, Siapakah namamu? sahutnya. Yakub. Lalu kata orang itu, Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. bertanyalah Yakub, Katakanlah juga namamu. tetapi sahutnya, Mengapa engkau menanyakan namaku? lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Ya, adik-adik baru menyaksikan tayangan film tentang seorang bapak yang diberkati oleh Tuhan. Tapi bagaimana caranya dia bisa diberkati? Ternyata memang Tuhan sudah menjanjikan buat dia berkat yang ada yang akan dia terima. Tapi bapak ini pun untuk menerima berkat tidak gampang, karena bapak itu pernah melakukan kesalahan di mana dia pernah menipu kakaknya. Nah, tapi karena dia sudah mengakui kesalahannya, dia pun mendapatkan kasih dari Tuhan, yaitu pengampunan. Ya, adik-adik, bapak itu adalah bapak siapa? Bapak Yakub. Nah, seperti firman Tuhan kita ya dari Mazmur 3 ayat 4a, bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Adik-adik tahu perisai apa? Nih, perisai adalah suatu alat untuk melindungi, ya. Biasanya dipakai di dalam ketentaraan, yang jadi polisi. Nah, seperti itu ya. Kalau ada serangan, wah, dia menghindar. Ada lagi serangan, dia terhindar. Nah, benda itu dipakai oleh seorang polisi atau tentara ya, dimana kalau ada kerusuhan untuk menjaga ya. Nah, kalau kita, perisai kita adalah Tuhan Yesus. Asalkan kita sungguh-sungguh ikut Dia, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Gimana caranya? Kalau kita ada kesalahan, kita harus minta ampun ya, dan kita pun harus rajin berdoa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan bagikan ya kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik merasa ketakutan yang luar biasa, misalnya nih, satu kali kita mau bobo tapi Mami bilang, sudah ya, matiin lampunya. Mama, kok dimatiin lampunya? Aku takut, Mama. Gelap, mah. Nah, kita nggak usah takut. Kita harus langsung bilang, Tuhan Yesus, beri aku keberanian. Aku nggak akan takut, karena Tuhan Yesus ada sama aku. Nah, gitu ya. Jadi selalu berdoa, cari Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya. Baiklah adik-adik, Kak Jane akan mengakhiri kebaikan firman Tuhan pada hari ini.
dan kita akan menutupnya dengan berdoa. Ya, adik-adik lipat tangan, tutup mata. Ya, jangan main-main ya, walaupun di rumah juga ya. Oke, kita mau berdoa sekarang. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena dari kebenaran firman-Mu kami boleh belajar bahwa dalam ketakutan pun Tuhan ada buat kami. Tuhan selalu mengawasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Walaupun dalam keadaan saat ini waktu yang tidak begitu menyenangkan karena adanya COVID ini, tapi Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan adalah perisai kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau melindungi kami dari sakit apapun juga, terutama sakit yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu. Dan kami pun sebelumnya mohon maaf ya Tuhan kalau kami sudah salah baik dalam berpikir, berkata-kata maupun berbuat. Kami mohon maaf Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ini, untuk kebaikan-Mu ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, baik adik-adik di rumah, papa mama, teman-teman semua, dan kakak Mimi juga, serta kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Kiranya kami boleh tetap berkenankan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalian tetap lakukan yang terbaik buat diri kalian sendiri, yaitu jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian, terutama kebersihan rohani kita ya, rohani adik-adik dan kami juga, serta semua teman-teman. Baiklah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.